Beberapa saat yang lalu, dia masih mengekspresikan ambisinya di meja anggur. Tetapi saat ini, dia langsung melemparkan telepon satelit ke meja dan berkata dengan suara dingin, "Tidak lagi, segera berangkat ke Surabaya." Chen tidak menyangka bahwa Yoshua akan pergi. Dia buru-buru bangkit dan berkata, "Hei Yoshua, kamu kembali dari luar negeri. Kamu telah berlari sepanjang jalan, sebaiknya kamu istirahat yang baik selama beberapa hari dulu. Villa saya memiliki selusin kamar kosong. Mengapa kalian tidak tinggal di sini selama beberapa hari dan beristirahat? Bagaimanapun, ini masih awal sebelum festival Qingming." "Tidak," Joshua melambaikan tangannya dengan ekspresi muram dan berkata dengan acuh tak acuh, "Dalam beberapa hari, itu akan menjadi peringatan kematian orang tua saya. Saya harus mempersiapkan terlebih dahulu, pertama memberi hormat kepada mereka di kuburan, dan kemudian menyiapkan peti mati terbaik untuk mereka. Siapkan upacara pemindahan kuburan termegah. Setelah aku meratakan keluarga Renza sehingga aku bisa memindahkan peti mati orang tuaku ke sana." Chen Sucipto hanya bersikap sopan, dan tidak benar-benar ingin mereka tinggal. Bagaimanapun juga, meskipun Yoshua sangat kuat, tetapi pada akhirnya, dia adalah kepala organisasi tentara bayaran di luar negeri. Meskipun dia adalah seorang pengusaha yang dikenal secara nasional, jika diketahui bahwa dia berhubungan erat dengan orang-orang seperti itu tidak pernah menjadi hal yang baik. Terlebih lagi, jika keluarga Renza benar-benar diinjak-injak olehnya di masa depan, dia terlalu dekat dengannya, akan dianggap oleh orang lain sebagai bergandengan tangan melawan keluarga Renza. Pot seperti itu pernah dibawa di lingkaran ini, tidak ada yang berani menyentuh. Karena itu, ketika dia mendengar kata-kata Yoshua ini, dia buru-buru berdiri dan berkata dengan serius, "Yoshua, pembalasan orang tua lebih besar dari surga. Karena ini masalahnya, maka aku tidak akan membiarkanmu membuang waktu." Yoshua segera pergi. Ia yang sangat marah di dalam hatinya, membawa anak buahnya dan pergi ke Surabaya. Dalam perjalanan, Yoshua menerima video yang dikirim oleh Wildan dari Suriah. Ini adalah cuplikan yang diambil oleh pengintai dari sisi Suriah di dekat posisi sayap barat Hamid. Ketika dia melihat para prajurit di bawah komandonya, bahkan Jenderal Bintang 5, dipenggal dan dilempar ke tebing seperti anjing mati, paru-paru Yoshua hampir meledak karena marah. Dia berkata dengan marah dengan ekspresi muram, "Berikan pesananku pada Wildan. Pastikan untuk memusnahkan pria ini dan pasukannya, tanpa meninggalkan siapapun. Ketika saatnya tiba, saya akan menggunakan mayat mereka untuk membayar upeti kepada orang-orang mati ini." Utusan di sampingnya segera berkata, "Baik Panglima tertinggi, aku akan menyampaikan perintahmu kepada Raja Serigala bermata hijau." Yoshua menyipitkan matanya, jari-jarinya terus membolak-balikkan cincin emas tua di jari tengah kirinya, dan bergumam pelan, "Jika saya tidak harus membalas dendam pada orang tua saya segera, saya akan pergi ke Suriah dan menyelesaikan Hamid dengan tanganku sendiri." Pada saat ini, Hamid bahkan tidak tahu bahwa dia telah menjadi musuh besar yang harus dimusnahkan di mata penguasa Front Bencana. Dia hanya tahu bahwa musuh telah mundur dan dia telah menang, dan itu semua sudah menang. Setelah posisi sayap depan dan barat dibersihkan, dia menemukan bahwa dia telah membunuh lebih dari 3.000 musuh, sementara pihaknya sendiri telah kehilangan kurang dari 100 tentara. Ini adalah kemenangan terbesar yang dia alami sejauh ini, tidak ada satupun, dan itu cukup untuk dibanggakan selama sisa hidupnya. Dan para prajurit di bawah komandonya juga bersuka cita. Awalnya, mereka mengira mereka akan benar-benar kedinginan kali ini, tetapi secara tak terduga mereka telah memenangkan kemenangan besar, yang merupakan pendorong moral yang hebat. Zain, yang telah bersembunyi di parit anti lereng, juga akhirnya lega saat ini. Dia sangat takut dengan kekalahan Hamid, dan kemudian dia diperlakukan sebagai prajurit di bawah komandonya dan dibunuh. Tapi sekarang, tampaknya aman untuk saat ini.
Meski perang tersebut merupakan kemenangan besar, namun sayang, base House Hamid nyaris hancur akibat tembakan artileri sekitar 80%. Sebagian besar ruang hidup para prajurit hilang, serta beberapa persediaan dan barang-barang pribadi yang tidak dapat dievakuasi tepat waktu. Melihat pangkalan itu menjadi reruntuhan, hati Hamid sedikit banyak menyayangkan. Tapi dia juga tahu betul, rumah tanah semacam ini yang dibangun di lembah, di bawah tembakan musuh sama dengan paper mache, bisa dilestarikan dengan agak aneh. Apalagi menurut tren saat ini, ke depan, dia tidak takut makan dan tidur di lubang, karena lubangnya benar-benar aman. Karena itu, memanfaatkan waktu untuk terus menggali lubang dan benteng permanen, itu menjadi urusannya yang mendesak dan mendesak. Jadi, di lereng depan gunung, pembersihan medan perang belum selesai. Sementara di lereng gunung yang berlawanan, para insinyur dan tim konstruksi dari Irak mulai mengambil kembali pemecah angin dan bekerja mati-matian. Sementara itu, Hamid juga bergegas menelepon Tama. Segera setelah panggilan telepon masuk, dia dengan bersemangat melaporkan kepada Tama, "Saudara Renza, musuh telah mundur. Saya telah memenangkan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini semua berkat-mu." Dengan itu, dia memberi Tama laporan terperinci tentang spesifik perang. Mendengar ini, Tama merasa lega dan sedikit terkejut pada saat yang sama, tidak menyangka bahwa front kataklismik yang terlatih juga bisa menderita kerugian besar di tangan Hamid. Oleh karena itu, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah bahwa front bencana alam yang telah menderita kerugian besar, pasti akan melancarkan operasi balas dendam terhadap Hamid. Jadi dia buru-buru mengingatkan, "Saudaraku, kamu memang telah melakukan pertempuran yang indah, tetapi bahaya tersembunyi juga benar-benar tidak kecil. Front bencana alam telah menderita kerugian besar di tanganmu, tetapi mereka pasti akan mencoba segala cara untuk membuatmu membayar kekalahannya." Hamid mencibir dan berkata, "Biarkan mereka. Saya tahu bagaimana senjata mereka dilengkapi. Yang paling kuat hanya artileri 152 mm. Telah terbukti bahwa artileri semacam ini tidak dapat menyebabkan pukulan besar ke pangkalan kami. Jika mereka ingin menyerang pangkalan saya, mereka hanya dapat menggunakan mayat untuk menumpuk naik satu persatu." Tama dengan serius berkata, "Musuh akan sekali tertipu, tetapi tidak dua kali. Mereka sekarang telah mengetahui situasi umum dan ketergantungan Anda. Ketahuilah bahwa benteng tersembunyi adalah pertahanan inti Anda. Jadi mereka pasti akan menargetkan titik ini selanjutnya untuk pertahanan kejutan yang tepat dan akan menyerang." Mengatakan itu, Tama menambahkan, "Anda tidak boleh lupa bahwa para prajurit front bencana adalah tentara bayaran khusus yang terlatih dengan baik. Jika mereka melepaskan serangan frontal dan beralih ke infiltrasi rahasia serba, keuntungan Anda juga akan sangat diimbangi. Apakah kamu ingat bagaimana aku menerobos masuk ke markasmu? Saya terjun payung di ketinggian, membuka parasut saya di ketinggian rendah, dan mendarat dengan cepat. Tentara Anda tidak dapat menemukan saya sama sekali. Jika pihak lain mengirim ratusan pasukan khusus terjun payung di dalam markas Anda pada malam hari dan diam-diam menyusup Anda dari dalam pangkalan, apa yang akan Anda lakukan?" Suasana hati Hamid tiba-tiba menjadi sedikit tidak tenang. Perasaan ini seperti baru pemanasan dengan sepanci api arang selama 9 hari, lalu langsung disiram dengan sepanci air es. Dia menyadari bahwa Tama benar, alasan sebenarnya dia bisa menang. Satu adalah mudah tertipunya lawan, dan yang lainnya adalah bahwa pihaknya memiliki benteng yang kuat. Dan pihak lain meluncurkan perang serangan frontal, tidak memberikan permainan yang baik untuk kekuatan sebenarnya dari para prajurit front bencana. Jika mereka mengubah perang serangan frontal menjadi perang serangan khusus, tentara mereka sendiri takut tidak bisa melawan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.